Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang domain name server, virtual domain, serta personal web page, di mana materi ini merupakan bentuk post-test dari mata kuliah workshop administrasi jaringan yang diampu oleh Bapak Irwan Syarif. Oke, langsung saja. Nah, untuk membuat domain name server atau domain atau DNS, maka kita harus menginstal bin 9, paket bin 9 terlebih dahulu. Nah, di sini saya mengalami error ketika melakukan install. Ternyata harus melakukan update terlebih dahulu untuk mengupdate repositori agar paket bin 9 dapat terinstall. Setelah berhasil terinstall, kita harus mengizinkan port 53 dengan perintah ufv allow 53. Nah, selanjutnya mengkonfigurasi network interface. Di sini konfigurasi IP address dilakukan secara statis, tidak di DHCP ya. Kenapa? Karena jika menggunakan DHCP, maka nanti domain name servernya IP-nya bisa berganti-ganti. Jadi nanti tidak dapat dikenali lagi ketika terhubung kembali dengan jaringan. Bagaimana caranya? Melakukan konfigurasinya untuk di Ubuntu 20.04 ada pada file 01 network manager all.yaml. Nah, berikut ini adalah konfigurasinya. Ethernetnya bisa disesuaikan dengan Ethernet yang teman-teman punya. Di sini saya menggunakan Ethernet INP0S3. Setelah melakukan konfigurasi, kemudian apply pengaturan IP statis dengan perintah netplan apply. Nah, untuk mengecek apakah IP sudah berubah sesuai dengan IP statis yang kita tentukan, kita bisa mengeceknya dengan perintah ifconfig. Selanjutnya, kita mengkonfigurasi file resolve.conf. Nah, di sini kita mengenalkan name servernya dengan IP statis kita dan juga nama domain kita. Di sini nama domainnya adalah indah.com. Selanjutnya yakni konfigurasi pada file host. Di sini juga mengenalkan IP serta nama domain. Nah, selanjutnya mengkonfigurasi DNS. Di sini menambahkan zona pada primary server dan membuat reverse zona untuk memungkinkan DNS untuk meresolve dari IP address ke nama domain. Nah, untuk konfigurasinya ada pada menu, ada pada file name conf.local pada folder etc.bin. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman adalah titik komanya. Seringkali titik komanya tidak tertulis ya. Nah, itu akan mempengaruhi nantinya ketika di NS lookup atau di testing. Yang kedua, kita membuat file db indah di sini yang sudah sesuai dengan konfigurasi pada name.conf.local. Di sini filenya adalah letaknya pada folder etc bin db indah. Nah, terdapat defaultnya yakni db lokal, sehingga kita perlu mengkopinya dan membiarkan db lokal ini sebagai defaultnya. Nah, seperti ini. Kemudian konfigurasi untuk mengganti localhost dengan nama domain kita. Dan juga IP default 127.0.0.1 dengan IP kita. Selanjutnya yakni mengkonfigurasi db172. Sama halnya dengan db lokal, 172 ini merupakan default, sehingga kita mengkopinya dan dengan nama db192. Nah, setelah mengkonfigurasi dua file tersebut, maka perlu melakukan restart dengan perintah sistem ctl restart bin 9 service. Selanjutnya yakni mengedit
file name.conf.option. Nah, ini tujuannya untuk terhubung ke internet meskipun klien menggunakan DNS lokal. Setelah itu perlu dilakukan restart bin9 dengan perintah systemctl restart bin9 service. Nah, berikut ini testingnya, yakni dengan cara nslookup nama domainnya. Kita coba pada OS kita. Nah, di sini keterangannya servernya 127.0.536. Kita perlu melakukan pengecekan pada resolve-nya. Kita coba buka resolve. Nah, di sini name servernya menggunakan 127. Ini berubah. Harusnya sesuai dengan IP kita. 192.168.121 name server 192.168.121. Ini bisa dihapus sesuai dengan dokumentasi. Kita coba kembali. Nah, bisa sesuai dengan dokumentasi yang ada. Kita coba ping indah.com. Nah, kita tidak perlu mengingat IP-nya, kita menggunakan domain saja sudah bisa. Oke, selanjutnya membuat web server untuk personal web page ya. Nah, sebelum mengkonfigurasi atau membuat web server, perlu melakukan instalasi paket Apache dengan perintah apt mainget install apache 2. Kemudian mengizinkan port web server pada firewall. Nah, setelah itu cek status Apache dengan perintah systemctl status apache 2. Jika statusnya sudah running, maka berhasil diinstal. Selanjutnya mengkonfigurasi web server. Kita perlu membuat direktori yang dapat diakses melalui web browser dengan membuat link 2 file dari mode_available seperti di bawah ini. Kemudian membuat folder public HTML pada folder att.scale. Selanjutnya membuat 3 user baru yakni Agus, Budi, dan Dewi. Nah, kita akan membuat indeks HTML namun hanya pada 2 user saja, yakni Agus dan Budi. Dengan cara sudo touch home, direktorinya di mana? Home Agus, direktorinya pada direktori usernya ya. Setelah itu kita ubah, kita beri kode pemrograman pada masing-masing indeks HTML. Nah, ini untuk contoh indeks HTML milik Agus dan ini milik Budi. Nah, untuk testingnya seperti ini. Nah, untuk homepage milik Agus, maka yang tampil adalah selamat datang di personal homepage Agus sesuai dengan kode pemrogramannya. Selanjutnya, milik Budi sesuai dengan kode pemrogramannya. Nah, untuk personal webpage Dewi, seperti ini, berbeda dengan Agus dan Bedi. Karena user Dewi tidak memiliki indeks HTML, maka yang ditampilkan adalah default dari public HTML. Nah, selanjutnya yakni virtual domain. Untuk konfigurasinya hampir sama dengan membuat domain. Nah, ini kita perlu menambahkan host pada file hostnya ya. Kita tambahkan di sini indah.edu dan indah.org. Kemudian karena apache 2 ini tidak memiliki http://conf, maka kita perlu membuat file tersebut dengan perintah touch nama letak direktorinya dan juga nama filenya yakni http://conf. Kemudian mengkonfigurasi file http://conf. Nah, di sini kita meletakkan alamat dari indeks HTML
dari virtual domainnya tadi. Di sini untuk indah.com letak index.html-nya ada di folder var www.html. Dan untuk indah.edu terletak pada var www.indah.edu dan indah.org terletak pada var www.indah.org. Nah, kemudian kita buat file index yang letaknya sesuai dengan alamat pada http.conf ini. Kemudian kita isikan kode pemrograman pada masing-masing diagram. Berikut ini kode pemrograman untuk indeks HTML milik domain indah.com. Dan yang ini milik indah.edu dan yang terakhir milik indah.org. Nah, testingnya seperti ini. Untuk tampilan indah.com sesuai dengan kode pemrogramannya seperti ini, indah.edu dan indah.org. Mari kita coba. Indah.com. Indah.com seperti ini. Untuk indah.edu seperti ini. Untuk indah.org seperti ini. Nah, untuk homepage-nya seperti ini. Ini milik Agus. Ini milik Budi. Dan ini milik Dewi. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.